Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema pembelajaran yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu otot pada manusia. Ibu harap dari pembelajaran kali ini kalian bisa menjelaskan pengertian otot pada manusia, lalu kalian mengetahui kerja otot pada manusia dan dapat membedakan jenis-jenis otot pada manusia. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian otot pada manusia. Otot adalah alat gerak yang berfungsi menggerakkan tulang. Oleh sebab itu, jaringan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya ada kerja otot pada manusia. Ada dua jenis kerja otot. Yang pertama ada antagonis dan yang kedua ada sinergis. Antagonis adalah kerja dua otot secara berlawanan. Maksudnya di sini adalah jika satu otot berkontraksi, maka satu otot yang lain berrelaksasi gitu ya. Salah satu contoh dari kerja otot antagonis ini adalah saat lengan kalian dibengkokkan dan diluruskan. Saat lengan kalian dibengkokkan itu disebut gerak fleksor, dan saat lengan kalian diluruskan itu disebut gerak ekstensor. Gitu ya. Selanjutnya ada gerak sinergis. Gerak sinergis ini adalah dua kerja sinergis maksudnya, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Jadi dua otot ini dia melakukan kontraksi dan relaksasi bersama-sama. Contohnya yaitu saat kalian menelungkupkan telapak tangan dan menengadahkan telapak tangan. Gitu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis otot pada manusia, yaitu ada otot rangka atau otot lurik, ada otot jantung, dan juga ada otot polos. Ciri-ciri dari otot rangka ini yaitu dia bentuknya memanjang dan silindris, memiliki inti sel yang hitam-hitam ini, titik-titik hitam ini disebut inti sel. Kalau otot rangka dia memiliki lebih dari satu inti sel dan letaknya ada di tepi. Lalu kerja otot rangka ini dia volunteer atau sesuai kehendak, atau bisa juga disebut secara sadar. Lalu otot rangka ini dia terletak pada tulang manusia. Otot rangka ini terletak pada tulang. Ya, contohnya tulang tengah, tulang kaki, gitu ya. Lalu selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini dia bentuknya silindris dan memanjang sama kayak otot rangka. Cuman dia bedanya kalau otot jantung dia bercabang. Bentuknya. Lalu otot jantung memiliki lebih dari satu inti sel dan letaknya di tengah. Tuh. Otot jantung ini dia ada di otot jantung. Dan kerjanya involuntar atau tidak sesuai kehendak. Tidak sadar, bisa juga disebut tidak sadar. Kerjanya tidak sadar.
Selanjutnya ada otot polos. Otot polos ini bentuknya dia gelondong dan memanjang. Bentuknya gelondong dan memanjang, dan dia hanya memiliki satu inti sel saja, dan letaknya dia di tengah. Kerja otot polos ini sama kayak otot jantung, dia involuntar atau tidak sadar. Lalu letak otot polos ini dia ada di sistem pencernaan, ada di sistem pernafasan, ada di sistem reproduksi, dan ada di getah bening. Ya. Selanjutnya ada fungsi sistem otot pada manusia. Yang pertama ada kontraktilitas. Kontraktilitas ini adalah kemampuan otot untuk memendekkan sesuai dengan kekuatannya. Itu ya. Jadi otot itu bisa memendek. Yang kedua adalah eksitabilitas. Eksitabilitas ini adalah kemampuan otot merangsang stimulus, merespon stimulus, gitu ya. Jadi eksitabilitas ini adalah kemampuan otot merespon stimulus. Selanjutnya ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini adalah kemampuan otot yang dapat merenggang. Kemampuan otot yang dapat merenggang. Lalu yang terakhir ada elastisitas, adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk awal. Jadi setelah dipendekkan lalu merenggang, otot itu bisa kembali ke bentuk semula, gitu ya. Baik, ini adalah pembahasan terakhir untuk materi otot. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu bahas pada pertemuan atau kesempatan pada kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.